dibuat sebagai penyempurnaan dari kurikulum 1984, dikombinasikan antara kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Tujuannya sih supaya siswanya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologinya lebih maju, terutama di era globalisasi. Tapi perpaduan tujuannya itu justru belum berhasil karena beban belajar siswa ini dinilai terlalu berat dari muatan nasional hingga lokal. Hasil kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum yang super padat gitu juga. Oh, berarti sebab mengapa kurikulum 2004 ini diganti karena kurikulumnya kurikulum 1994 ini diganti karena kurikulumnya itu terlalu padat. Iya, betul banget. Selanjutnya ke kurikulum 1994 kita ke kurikulum 2004 ya. Oke, gimana sih sejarahnya? Bagaimana kurikulum 2004 itu bisa diganti? Jadi kurikulum 2004 ini tadi itu benar sebagai pengganti dari kurikulum 94, yang mana kurikulum ini itu sebenarnya sudah dirancang sejak tahun 2000 dan diterapkan itu mulai pada tahun 2004. Dalam hal pengembangannya sendiri, kurikulum 2004 ini juga sering kita kenal sebagai kurikulum berbasis kompetensi. Pada kurikulum ini itu diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan, kemampuan, nilai, sikap, dan minat peserta didik agar dapat melakukan sesuatu dalam bentuk kemahirran dan keberhasilan dengan tanggung jawab. Nah, pada kurikulum berbasis kompetensi ini dapat diartikan sebagai suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan kompetensi tugas-tugas dengan standar performansi tertentu sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu. Namun, pada kurikulum 2004 ini juga tidak bertahan lama karena setelah diterapkannya kurikulum 2004 ini itu digantikan dengan kurikulum 2006. Nah, alasannya itu pada saat kurikulum 2004 ini diterapkan itu dibarengi dengan diberlakukannya otonomi daerah, dan juga dalam kurikulum 2004 ini membutuhkan waktu yang lama dalam penyusunan silabus dan rencana pengajarannya. Makanya kurikulum 2004 ini tidak bertahan lama dan digantikan dengan kurikulum 2006. Oh, berarti sebab kurikulum 2004 dinilai tidak efektif itu karena penyusunan silabusnya yang terlalu lama dan ruwet gitu ya. Berarti setelah dari kurikulum 2004 itu ada revisi ya. Setelah itu di kurikulum Ada namanya kurikulum 2006 itu KTSP. Kan pelaksanaan KBK itu masih uji terbatas. Namun pada awal 2006 uji terbatas tersebut dihentikan, dan selanjutnya dengan terbitnya Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2006 yang mengatur pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi kurikulum dan Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kelulusan. Nah, barulah lahirlah kurikulum 2006 yang pada dasarnya sama dengan kurikulum 2004. Perbedaan yang menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan. Nah, kan dijelaskan tadi kurikulum KBK kan tidak bertahan lama. Nah, kurikulum 2006 juga gak tahan lama itu digantikan dengan kurikulum 2013 atau disebut dengan K13. Alasannya kenapa? Karena KTSP itu memberikan keluasan kepada guru untuk membuat sebuah kurikulum secara mandiri. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan karena tidak semua guru memiliki ataupun dibekali profesionalisme untuk membuat sebuah kurikulum. Oh, jadi sebenarnya ketidaksempurnaan di kurikulum KTSP itu karena kurangnya kemampuan guru ya, kemampuan guru dalam menyusun kurikulum. Selanjutnya
dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada zamannya, yaitu Bapak Muhammad Nur, itu menjelaskan bahwa kurikulum 2013 itu akan lebih menekankan pemikiran kompetensi berbasis sikap, keterampilan dan pengetahuan. Nah, di kurikulum 2013 ini itu guru diharapkan dapat mendorong siswa untuk melakukan observasi dan mengkomunikasikan apa yang telah siswa pahami setelah menerima materi pelajaran. Nah, kemudian dari hal tersebut itu siswa diharapkan dapat memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, kemampuan interpersonal, dan memiliki kemampuan berpikir kritis. Namun, berkaca pada hasil implementasi kurikulum pada masa pandemi COVID-19 kemarin, itu terdapat kelemahan yang menjadi fokus evaluasi pada kurikulum 2013, yaitu salah satunya itu kompetensi yang diterapkan dalam kurikulum ini tuh terlalu luas, jadi sehingga sulit dipahami dan diimplementasikan oleh guru. Berarti sebab digantikannya kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka itu karena kurikulum 2013 itu terlalu cakupannya itu terlalu luas, jadi daya tangkap guru dan siswa sendiri tidak bisa gitu ya, sulit dipahami ya. Jadi habis dari kurikulum 2013 ini muncullah kurikulum yang terbaru yaitu kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum Merdeka ini itu dirancang sebagai upaya dari Kemendikbudristek untuk mengatasi krisis gajah yang telah kita hadapi ini. Karena kan kita kan pandemi ini jadinya kemampuan belajar siswa itu khususnya dalam literasi membaca itu rendah. Karena kan ini ya seringan main HP, baca main game atau apa ya, jadi hal itu yang menyebabkan munculnya ini kurikulum terbarunya itu kurikulum Merdeka. Oke, tadi kan kita sudah membahas tentang bagaimana sejarah dari kurikulum dari masa ke masa. Selanjutnya saya penasaran nih tentang bagaimana sih kebijakan serta ciri-ciri dari setiap kurikulum dari masa ke masa. Boleh dijelaskan dong, Kak? Oke, kita bahas dari kebijakan kurikulum 1994 dulu ya. Jadi kurikulum 1994 ini bersifat populis, yaitu yang melakukan satu sistem kurikulumnya untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Jadi kurikulum ini sehingga daerah yang khusus dapat mengembangkan pengajaran sendiri disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan dari masyarakat di sekitarnya. Lalu apa sih ciri-ciri kurikulum pendidikan 1994? Yang pertama, proses pembelajarannya itu berpusat pada guru, jadi disebut teacher center ya. Terus yang kedua, beri orientasi pada penguatan materi atau pelajaran, dan semua aspek kurikulum itu pasti ditentukan pusat gitu. Terus yang keempat, satu sistem kurikulum berlaku untuk seluruh Indonesia, seperti yang tadi ya, populis. Yang kelima yaitu evaluasinya menekankan pada kemampuan kognitif seperti kayak mengadakan ulang harian gitu. Jadi emang evaluasi itu dinilai berdasarkan angka yang didapatkan dari siswanya dan menerapkan sistem catur ulang. Itu sih untuk ciri-ciri kurikulum pendidikan 1994. Jadi kita ketahui bersama bahwa ciri-ciri dan kebijakan kurikulum 1994 itu seperti apa yang disebutkan oleh Kak Abel tadi ya. Selanjutnya bagaimana sih kebijakan serta ciri-ciri dari kurikulum 2004? Untuk kurikulum berbasis kompetensi sendiri itu kebijakan yang berlakunya itu dikembangkan untuk memberikan keahlian dan keterampilan sesuai standar kompetensi yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing di tengah perubahan, persaingan, dan permasalahan sosioekonomi, politik, dan budaya. Untuk ciri khasnya sendiri dalam kurikulum berbasis kompetensi ini, menurut Detiknas tahun 2002, sebagaimana dikutip Soleh Hidayat, bahwa kurikulum berbasis kompetensi ini memiliki 5 ciri khas, yaitu diantaranya menekankan pada pencapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, lalu berorientasi pada hasil belajar atau learning outcomes dan keberagaman, menyampaikan pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi, sumber belajar bukan hanya guru tetapi juga sumber belajar
kurikulum pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sedangkan sekolah dalam hal ini guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaian yang sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat yang dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Penyusunan KTSP menjadi tanggung jawab sekolah di bawah binaan dan pemantauan Dinas Pendidikan daerah dan wilayah setempat. Sedangkan ciri-ciri kurikulum sama dengan KBK, yaitu dalam KTSP juga peserta didik dibentuk untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, nilai, sikap, dan minat yang pada akhirnya akan membentuk pribadi yang terampil dan mandiri. Dan KTSP berorientasi pada hasil belajar atau learning outcomes dan keberagaman. Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Dan selanjutnya itu penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Jadi seperti itu ciri-ciri serta kebijakan dari kurikulum 2006. Selanjutnya dari kurikulum 2013. Ya, untuk kebijakan pada kurikulum 2013 sendiri itu merupakan inovasi pendidikan sebagai bagian dari kemajuan pikiran bangsa dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu. Kebijakan kurikulum 2013 ini menawarkan konsep dan gagasan baru dalam membuat pendidikan menjadi lebih baik dengan memuatkan kompetensi dan karakter yang terintegrasi dan ditekankan secara holistik di dalamnya. Diharapkan peserta didik itu mampu keluar dari berbagai persoalan yang menunjukkan ketidakmampuannya seperti yang selama ini dikeluhkan. Untuk ciri khasnya sendiri pada kurikulum 2013 itu lumayan banyak ya. Ada sekitar 7 ciri yang dimiliki oleh kurikulum 2013. Mungkin di sini saya akan menyebutkan salah satunya aja. Itu salah satu ciri khas dari kurikulum 2013 itu yaitu mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikologi. Berarti dari ciri-ciri dari kurikulum 2013 ini semuanya tuh harus seimbang ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang kebijakan pemerintah terkait kurikulum merdeka. Nah, di sini tuh mempelajari tentang kurikulum merdeka di platform Merdeka Belajar. Lalu kurikulum merdeka itu dipelajari di pelatihan mandiri serta ada capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri dari kurikulum merdeka. Nah, ciri-ciri dari kurikulum merdeka ini pembelajarannya itu berbasis proyek untuk mengembangkan soft skill serta karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terus itu jam pelajarannya itu dihitung per tahun. Jadi setelah kita mengetahui tentang bagaimana sih tadi kebijakan serta ciri-ciri dari kurikulum dari masa-masa selanjutnya itu kita akan membahas mengenai strukturnya nih. Bagaimana dari struktur kurikulum 2019-94. Oke, makin menarik ya, kita makin mendalam membahas tentang kurikulum masa-masa. Jadi dari struktur kurikulum 1994 ini terdapat 10 mata pelajaran yang terdiri dari pendidikan Pancasila, kewarganegaraan, pendidikan agama, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, kerajinan tangan dan kesenian, bahasa Inggris, pendidikan jasmani dan kesehatan, serta pariwisata. Jadi memang struktur dari 1994 ini padat banget dan banyak banget, makanya kewalahan dari siswa dan gurunya. Tapi gak beda sama kurikulum 94 itu, di kurikulum 2004 itu juga sama. Jadi kurikulum berbasis kompetensi itu juga memiliki struktur kurikulum dengan mata pelajaran itu yang hampir sama karena kan merupakan pengembangan dari kurikulum 94. Jadi untuk kurikulum berbasis kompetensi sendiri itu strukturnya yang dimuat yaitu pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, pengetahuan alam, kesenian dan pendidikan jasmani. Jadi kalau pada kurikulum 94 tadi lumayan banyak, di
ada kurikulum 2006. Kalau struktur kurikulum pada KTSB ini memuat pada ada 5 standar kelompok mata pelajaran. Yang pertama itu kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, yang kedua kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, yang ketiga kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, keempat kelompok mata pelajaran estetika, dan yang kelima adalah kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, untuk kurikulum 2013 sendiri sepertinya tidak jauh beda dengan kurikulum yang sebelumnya. Nah, di sini tuh di kurikulum 2013 itu dia tuh dikelompokkan gitu. Jadi ada kelompok A sama kelompok B. Nah, kelompok A ini terdiri dari pendidikan agama dan pendidikan negeri. Lalu ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Lalu ada bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan kelompok B itu ada seni budaya dan prakarya. Lalu yang terakhir itu ada pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, di kurikulum Merdeka sendiri strukturnya itu mungkin beda nih. Struktur kurikulum Merdeka SD itu dibagi jadi 3 fase. Yang pertama itu fase A, itu untuk kelas 1 dan kelas 2. Nah, yang fase B itu untuk kelas 3 dan kelas 4. Dan yang fase terakhir yaitu fase C, yaitu kelas 5 dan kelas 6. Nah, seperti yang kita ketahui ya bahwa kita itu kan juga ada yang namanya kebutuhan kemampuan abad 21. Nah, untuk kebutuhan abad 21 ini sendiri kan dimulai dari kurikulum 2013 sampai kurikulum kurikulum Merdeka. Nah, itu kebutuhannya sendiri itu gimana ya? Jadi kebutuhan abad 21 pada kurikulum 2013 ini diintegrasikan dengan penguatan pendidikan karakter dan literasi. Nah, penguatan pendidikan karakter ini diantaranya itu ada iman dan takwa, lalu ada rasa cinta tanah air, rasa ingin tahu, terus inisiatif, gigih, kemampuan beradaptasi, kepemimpinan, kesadaran sosial, serta kebudayaan. Di kurikulum 2013 ini ada yang namanya student center learning. Nah, student center learning ini merupakan pembelajaran kurikulum 2013 yang menempatkan siswa sebagai subjeknya, subjek belajar. Nah, jadi maksudnya ini siswa sendirilah yang mampu melakukan langkah-langkah secara aktif dalam rangka belajar yang dirancang secara cermat oleh gurunya tersebut. Lalu tadi struktur kebutuhan pada abad 21 di kurikulum Merdeka. Nah, itu ada yang namanya disebut kemahiran 6C. Nah, kemahiran 6C ini yang pertama itu ada critical thinking atau yang biasa kita sebut pemikiran untuk menyelesaikan masalah. Lalu yang kedua ada collaboration atau yang biasa kita sebut kerjasama. Lalu ada creative thinking, pemikiran untuk menciptakan suatu ide baru. Lalu ada karakter, terus citizenship yaitu sikap patriotisme. Lalu ada komunikasi. Nah, sehingganya dengan adanya reformasi pada dunia pendidikan itu diharapkan untuk membentuk penerus yang lebih aktif dan inovatif sehingga dapat menjadi penerus bangsa yang lebih baik. Oh ya, tadi kan disebutin nih untuk penerapan student center learning. Nah, itu setahu saya itu juga ada namanya student active learning. Nah, jadi untuk penerapan student active learning itu untuk kedua kurikulum tadi itu gimana ya? Di sini ada penerapan student active learning pada kurikulum 2013. Dalam draft pengembangan kurikulum 2013, disyaratkan bahwa proses pembelajaran yang dikehendaki adalah pembelajaran yang mengedepankan pengalaman personal melalui observasi, yaitu menyimak, melihat, membaca, mendengar, asosiasi bertanya, menimbulkan dan mengkomunikasikan. Disebutkan pula bahwa proses pembelajaran yang dikehendaki adalah proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan sifat pembelajaran yang konseptual. Itu sih. Jadi kan tadi setelah kita berbincang-bincang nih, berarti tadi kita sudah membahas tentang bagaimana sejarah, lalu ada bagaimana kebijakan sama ciri-ciri, terus struktur, kemudian kebutuhan abad 21, terus yang tentang student center dan student active learning. Nah, selanjutnya
konsentrasi pada pengembangan individu. Hal ini dapat dilihat dari prinsip pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa untuk mencari dan menemukan sendiri materi pembelajaran melalui pendekatan, dan juga kurikulum ini menekankan kepada aspek pengembangan minat dan bakat siswa. Ternyata cukup banyak juga ya yang perlu dibahas. Iya, betul sekali. Oke, tadi kan sudah kita bahas mengenai program pembelajaran. Ya benar. Jadi dari tadi kan udah banyak yang kita bahas mengenai kurikulum yang ada di Indonesia, dan pastinya kan ada sebuah penyebab gitu kenapa kok kurikulum dari 94 itu bisa ganti ke 2004 sampai sekarang ini diterapkannya kurikulum merdeka. Itu tuh pasti ada permasalahan-permasalahannya, dan menurut kalian itu permasalahan itu seperti apa, dan bagaimana gitu pendapat atau opini kalian mengenai kurikulum yang udah kita bahas tadi itu? Oke, kita bahas kurikulum ke 1994. Kenapa sih harus diganti? Kenapa masih belum cukup efektif? Yang pertama, kurikulum 1994 ini terlalu padat. Itu yang tadi kita bahas, sehingga terlalu banyak materi-materi yang diterima siswa. Terus yang kedua, konsep pengajarannya itu satu arah, cuma dari guru ke murid. Jadi terlalu monoton dan Teacher center. ya, bener banget, teacher center, dan metode itu selalu ceramah gitu. Nah, yang ketiga itu beban belajar siswa itu terlalu berat karena banyak mata pelajaran dan materi atau substansi setiap mata pelajaran, dan pengulangan materi yang dianggap sulit perlu dilakukan untuk pemantapan pemahaman. Terus menurut aku nih, opini aku untuk kurikulum 1994 ini sebenarnya udah cukup bagus ya, karena siswa ini mendapatkan informasi atau wawasan yang lebih luas, dan sehingga bisa memiliki keterampilan di dalam akademis melalui muatan lokal. Tapi ya namanya kebijakan kurikulum pasti juga ada kekurangannya, sehingga masih perlu perbaikan seperti itu. Jadi kalau kurikulum 94 itu seperti itu, kalau di kurikulum 2004 itu permasalahan-permasalahan yang muncul itu ada dua. Itu dari yang pernah saya pelajari itu keduanya itu yaitu karena penerapan kurikulum 2004 itu dibarengi dengan diberlakukannya otonomi daerah, dan juga dalam kurikulum KBK itu membutuhkan waktu yang lama dalam penyusunan silabus dan rencana pengajaran. Makanya kurikulum 2004 ini tidak bertahan lama. Namun menurut saya untuk kebijakan kurikulum 2004 ini tuh udah sangat bagus gitu untuk berlangsungan peserta didik di Indonesia, karena dari struktur sampai kebijakannya itu udah pas gitu dan udah efisien untuk diterapkan. Dari hasil penerapannya sendiri juga sudah segitu bagus. Namun entah mengapa pemerintah itu mengganti kurikulum ini dengan kurikulum berikutnya, yaitu kurikulum 2006. Namun itu semua kan pasti pemerintah menginginkan yang terbaik untuk pendidikan di Indonesia itu sendiri. Nah, selanjutnya kurikulum 2000. Di dalam kurikulum 2006 atau TSP ini terdapat juga permasalahan yang muncul, yaitu kurangnya pengalaman guru dalam menyusun RPP, kegiatan pembelajaran yang disesuaikan dengan RPP, belum tersedianya alat peraga dan media pembelajaran. Dan opini pribadi saya mengenai tentang KTSP ini itu ini sudah cukup baik, karena di dalam KTSP mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan, mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan program pendidikan. Dan KTSP memungkinkan bagi setiap sekolah untuk mengembangkan dan menitik beratkan pada mata pelajaran tertentu sesuai dengan kebutuhan peserta. Seperti itu. Sebenarnya pada kurikulum 2013. Oke, untuk permasalahan kurikulum 2013 ya. Yang pertama, guru mata pelajaran tuh masih kurang paham akan konsep pelaksanaan kurikulum 2013. Itu permasalahan dari kurikulum 2013. Terus yang kedua tuh guru tuh suka salah pengertian gitu loh. Karena beranggapan K13 ini nggak perlu menjelaskan, padahal mata pelajaran itu guru tuh harus tetap ngajar dan ngajarin gitu, perlu menjelaskan. Terus yang ketiga, kurikulum Indonesia K13 itu terlalu kompleks, dan peserta didik yang belum terbiasa dengan metode pembelajaran karena awalnya KTSP
dan hanya menerima materi dari guru. Dan peserta didik yang belum terbiasa dengan metode pembelajaran dari yang basic KSP, mereka tuh hanya menerima materi dari guru mata pelajaran, dan pada kurikulum 2013 mereka dituntut harus aktif gitu. Jadi kan itu ya permasalahan. Dan kalau dari opini aku sendiri untuk kurikulum 2013 ini sebenarnya bagus untuk siswa dilatih aktif, tapi tentu guru pun harus tetap memberikan pembelajaran yang lebih kreatif gitu kan ya, dan